Ubah persepsi bosan pada sains. Bertualang ke 5 benua sambil mewarnai. Menikmati teduhnya Taman Langsat. Halo Indonesia. Seperti biasa pemirsa, selama satu jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi yang menarik dan tentunya inspiratif untuk Anda. Ya, tidak hanya itu, hari ini kami akan membahas tentang komunitas peduli hewan domestik dalam segmen Bincang, dan inilah Halo Indonesia selengkapnya. Ya, pemirsa, demi memajukan dunia sains di Indonesia, Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO Kemendikbud bersama dengan salah satu perusahaan kecantikan di Indonesia menggelar acara KNIU Science Project 2017. Acara yang menghadirkan beberapa perempuan hebat pemenang Lomba Sains se-Indonesia ini sengaja diselenggarakan untuk mengubah persepsi masyarakat terhadap sains yang terkesan membosankan, terlebih untuk kaum perempuan. Dalam rangka mendobrak persepsi membosankan yang melekat pada dunia sains, terutama pada kaum perempuan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO bekerja sama dengan salah satu perusahaan kecantikan di Indonesia menggelar acara KNIU Science Project 2017. Kegiatan ini menjadi ajang pendaftaran bagi perempuan berusia 15-40 tahun yang ingin mengikuti perlombaan sains dalam rangka memajukan perkembangan sains di Indonesia. Dengan tajuk The Art of Science, Making Life More Beautiful, acara ini dihadiri oleh 3 generasi ilmuwan perempuan yang pernah memenangkan Lomba Sains se-Indonesia di tahun 2016 lalu. Mereka berbagi pengalaman dan sudut pandang mengenai sisi lain di balik dunia sains, yaitu bagaimana sains telah membuat hidup mereka menjadi lebih berwarna. Arti sains buat aku sebenarnya lebih ke perspektif yang beda ya. Karena aku itu sebenarnya anak IPS, jadi bagi aku tuh sains tuh sarana gitu buat bantu orang lain, buat bikin lingkungan hidup kita jadi lebih baik. Sains tuh sarana buat kita bisa bantuin orang lain gitu. Acara KNIU Science Project 2017 ini sengaja digelar untuk mendorong semangat para perempuan dalam menggeluti dunia sains, sehingga ke depannya profesi ilmuwan perempuan di Indonesia bisa semakin meningkat. Peneliti perempuan atau perempuan peneliti di dunia itu angkanya 30% berbanding laki-laki seperti itu. Dan ternyata nggak jauh beda dengan di Indonesia. Bahkan Indonesia agak lebih advance sedikit ya, 31% angka perempuan peneliti di Indonesia gitu. Nah, tapi kalau kita bandingkan ya dari negara per negara seperti itu ya, untuk di Indonesia sendiri itu kira-kira ada 90 orang ilmuwan berbanding 1 juta penduduk. Tapi kalau kita bandingkan dengan negara yang lumayan dekat ya, yang keadaan ekonominya, keadaan developmentnya juga mirip-mirip dengan Indonesia, contohnya India gitu ya. India itu mereka punya 160 orang ilmuwan berbanding 1 juta penduduk gitu. Jadi memang kita harus lebih lagi mengejar ketinggalan ini. Di Indonesia sendiri setidaknya terdapat 45 orang ilmuwan perempuan yang mendapatkan penghargaan atas kontribusinya dalam memajukan sains di Indonesia hingga tahun 2016 lalu. Dan 5 diantaranya sudah diakui secara internasional. Hal ini membuktikan bahwa sains bukanlah bidang yang sulit untuk dijangkau oleh generasi bangsa, tak terkecuali untuk perempuan. Dona Puspita, Budi Utomo, DAI TV. Selain membuka sisi lain dari dunia sains, pekan lalu website yang mengangkat tema khusus mengenai sains juga resmi diluncurkan. Ya, peluncuran website ini sengaja dilakukan untuk mempermudah para perempuan dalam mencari informasi mengenai dunia sains, termasuk mengenai berbagai perlombaan sains yang bisa diikuti. Nah, lalu bagaimana tampilan dari website tersebut? Berikut liputannya untuk Anda. Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia bersama dengan salah satu perusahaan kecantikan di Indonesia meluncurkan website khusus sains bernama L'Oreal Science. Website ini sengaja dibuat untuk memudahkan para perempuan dalam mendapatkan informasi mengenai sains,
termasuk mengenai berbagai kompetisi sains yang bisa diikuti. Misalnya saja Girls in Science yang bisa diikuti oleh siswi SMA dan sederajat, Sorority in Science yang ditujukan untuk para mahasiswi, dan Women in Science yang dapat diikuti oleh wanita profesional. Tujuannya kita adalah sebenarnya pengen lebih memajukan lagi program-program kita gitu ya, karena kita melihatnya di dunia yang memang sudah sangat digital saat ini, kayaknya lebih baik segala sesuatu itu kita buat secara elektronik seperti itu. Jadi memang tujuan utamanya adalah untuk memastikan mereka yang mau ikut di antara ketiga proyek kita itu, mereka bisa langsung mengisi datanya secara online, tidak harus lagi mengisi formulir kemudian mengirimnya secara hard copy seperti itu. Selain dapat mengetahui seluk-beluk mengenai dunia sains, masyarakat juga dapat melihat dan membaca biografi para ilmuwan perempuan pemenang lomba sains yang terdahulu melalui fitur Meet Our Scientists. Sehingga, bagi kaum perempuan yang tertarik untuk terjun dalam dunia sains namun masih memiliki keraguan atau kebimbangan, dapat belajar dari kisah hidup ilmuwan perempuan lainnya. Dengan diluncurkannya website khusus sains ini, masyarakat diharapkan aktif dalam memajukan sains di Indonesia. Terlebih untuk kaum perempuan yang juga bisa menjadi ilmuwan sama seperti kaum laki-laki. Dona Puspita, Budi Utomo, DAI TV. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Bervegetarian ternyata memiliki banyak manfaat bagi tubuh, seperti terhindar dari segala jenis penyakit. Ya, tak hanya itu, menjadi vegetarian juga turut menyelamatkan lingkungan hidup. Lalu apa saja manfaat dari vegetarian? Berikut liputannya. Tahukah Anda, ternyata bervegetarian memiliki banyak manfaat? Ya, dengan menjadi vegetarian, berat badan seseorang akan terjaga dengan baik. Hal ini dikarenakan makanan yang berasal dari bahan-bahan nabati mengandung serat dan juga antioksidan, sehingga pencernaan akan lebih lancar dan pembakaran kalori dalam tubuh akan meningkat. Tidak hanya itu, menjadi vegetarian juga berdampak positif bagi kesehatan pikiran, seperti suasana hati dan pikiran menjadi lebih tenang dan tidak mudah emosi. Tahun 2006, Organisasi Pangan Dunia atau FAO mengeluarkan laporan Livestock Long Shadow yang menyatakan bahwa sektor peternakan merupakan salah satu penyebab utama pemanasan global. Sumbangan sektor peternakan terhadap pemanasan global adalah sekitar 18%, lebih besar dari sumbangan sektor transportasi di dunia yang menyumbang sekitar 13,1%. Oleh sebab itu, dengan menjadi vegetarian, seseorang juga turut andil dalam menyelamatkan lingkungan. Orang-orang bervegetarian ini memang sistem pencernaannya ini sangat lancar ya, karena sayur-sayuran ya, kemudian makanan-makanan yang berasal dari vegetable ini memang lebih mudah dicerna dan lebih mudah dikeluarkan melalui usus. Nah, sehingga proses pengolahan pencernaan di dalam lambung, di dalam tubuh kita ini akan berbeda dengan orang makan daging ya. Pada dasarnya, vegetarian tidak semuanya sama, karena vegetarian memiliki jenis atau golongan yang berbeda. Seperti vegan, kelompok vegetarian yang anti makanan dan minuman yang mengandung hewani, vegetarian ovo, kelompok anti makan dan minuman yang mengandung hewani tetapi mengkonsumsi telur, vegetarian lakto, jenis vegetarian yang tidak makan dan minum mengandung hewani, bawang bombay, bawang putih tetapi tetap mengkonsumsi susu, lakto-ovo vegetarian yang tetap mengonsumsi telur, susu, dan produk olahannya, pesco vegetarian yang tetap mengonsumsi ikan serta produk turunannya, dan polo vegetarian yang tetap mengonsumsi makanan mengandung unggas seperti ayam, bebek, burung dara, dan sebagainya. Jadi memang meskipun mereka vegetarian tetapi masih mengkonsumsi susu. Ya, kita menyebutnya itu adalah lakto vegetarian. Nah, kemudian ada satu golongan lagi yang disebut dengan lakto-ovo. Selain susu, mereka juga masih mengkonsumsi telur. Nah, pemahaman mereka itu bahwa telur yang untuk mendapatkan telur tersebut itu memang tidak perlu membunuh hewan, ya, tidak perlu mematikan ayamnya sehingga mereka bisa mendapatkan telur tersebut. Nah, itu yang mendasari golongan lakto-ovo itu. Nah, kemudian ada satu lagi yang kita sebut dengan semi-vegetarian. Ada juga orang bervegetarian itu hanya di waktu-waktu tertentu, ada hanya seminggu sekali, ada sebulan beberapa kali. Itu juga golongannya ini paling banyak jumlahnya di Indonesia. Dan yang terakhir ini, yang kaum yang paling strict ini adalah mereka yang tidak mengkonsumsi telur maupun susu. Tim Liputan DAI TV.
Ya, sejak awal tahun 2016, kaum vegetarian tak perlu bingung lagi untuk mencari informasi seputar rumah makan dan artikel mengenai vegetarian ataupun vegan. Ya, karena berbagai informasi tersebut kini bisa didapatkan melalui aplikasi khusus vegetarian bernama Veggie Guide. Lantas seperti apa bentuk dan konten yang ada di dalam aplikasi tersebut? Berikut liputannya. Inilah aplikasi Veggie Guide, aplikasi khusus untuk kaum vegetarian yang diluncurkan pada awal tahun 2016 lalu. Berbagai informasi mengenai rumah makan, klinik, hingga berbagai artikel tentang vegetarian dipaparkan dalam aplikasi ini. Berawal dari ingin memfasilitasi kaum vegetarian untuk mendapatkan akses informasi vegetarian dengan mudah, aplikasi ini sengaja dibuat ringkas dalam ponsel berbasis Android. Yang penting pasti memang ya terpanggil dari misi ya, dan karena saya pribadi juga sudah pernah mengalami berbagai kesulitan sehingga ingin sekali membantu kaum vegetarian maupun vegan ya, terutama di Indonesia, dan kelak juga kita mungkin akan kembangkan hingga bisa go internasional ya, terutama untuk membantu kaum vegetarian dan kaum vegan di dalam mencari rumah makan vegetarian. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dari sana kemudian ide kami berkembang, kami juga menambahkan beberapa fitur ya, seperti ada berita yang kami update setiap hari, ada konten-konten yang menarik seputar dunia kesehatan, gizi, kemudian tentang lingkungan juga. Kita saat ini punya 8. Dalam aplikasi Veggie Guide, list direktori lengkap mengenai berbagai destinasi kuliner vegetarian dan vegan di seluruh Indonesia juga dijabarkan. Bahkan dilengkapi dengan koordinat GPS dan fitur review, sehingga para pengguna dapat dengan mudah mencari lokasi rumah makan vegetarian berdasarkan kriteria provinsi, kota, atau area. Tidak hanya itu, aplikasi ini juga membuat berita-berita aktual seputar perkembangan vegetarian dan vegan di Indonesia, artikel gizi, kesehatan dan lingkungan, hingga berbagai promosi dari rumah makan ataupun klinik yang tergabung di dalamnya. Kehadiran aplikasi yang dapat diunduh secara gratis melalui Google Play Store ini mendapatkan respon positif dari para penggunanya. Salah satunya adalah Sabrina, yang pada awalnya hanya tertarik mengunduh aplikasi ini untuk mengetahui rumah makan vegetarian, tetapi kini ia ikut bergabung dalam pembuatan konten Veggie Guide. Karena saya biasanya kan suka jalan-jalan. Nah, pergi ke satu tempat, kita mau cari rumah makan vegetarian itu susah banget gitu loh. Karena kalau tanya-tanya orang kan nggak mungkin. Jadi saya biasanya browsingnya cuma pakai Google aja. Nah, itu pun kadang-kadang infonya nggak akurat. Ada rumah makannya udah tutup misalnya, jadi kurang update. Nah, begitu saya dapat info ada aplikasi di Google untuk Veggie Guide, jadi saya coba kan. Nah, ternyata sangat membantu. Setiap harinya, ada 7 orang pekerja yang akan terus memperbaharui konten dalam aplikasi Veggie Guide ini, sehingga para pengguna dapat melihat berbagai artikel baru mengenai vegetarian setiap harinya. Tim Liputan DAI TV. Ya, masih dalam rangka peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2017, pemirsa, Jumat kemarin Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi bersama Kepala Dinas Lingkungan Hidup meresmikan Bank Sampah Induk Gesit di wilayah Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Bank sampah induk ini ditujukan untuk mengkoordinir optimalisasi pemanfaatan bank sampah di Jakarta Selatan. Kota Administrasi Jakarta Selatan mengklaim saat ini wilayah Jakarta Selatan memiliki sekitar 55 bank sampah yang tersebar di 10 kecamatan. Omset yang dihasilkan oleh bank sampah di Jakarta Selatan menurut Wali Kota Jakarta Selatan Tri Kurniadi mencapai 737 juta rupiah. Hal ini terungkap saat peresmian Bank Sampah Induk Jakarta Selatan di kawasan Menteng Pulo, Jakarta. Bank Sampah Induk Jakarta Selatan nantinya akan menjadi koordinator bagi 55 bank sampah yang ada di Jakarta Selatan. Di antaranya pengumpulan sampah organik dan anorganik, penetapan harga jual sampah, hingga pembinaan ke pelaku bank sampah. Saya pikir kita sosialisasikan teruslah kepada masyarakat, kan intinya. Kemarin Hari Peduli Sampah itu juga kita lakukan seperti itu. Ini tingkat kota peduli sampah juga seperti itu. Ya. Pokoknya memang tugas kita lah mensosialisasikan bagaimana sampah itu bukan yang menjijikkan dan jadi bukan tanggung jawab pemerintah lagi sampah itu nantinya gitu loh. Jadi kebutuhan masyarakat.
Ya, masyarakat ingin bersih, ingin lingkungannya hijau, ya itu. DKI Jakarta saat ini menyumbang buangan sampah sebanyak 7.000 ton per hari. 54% diantaranya merupakan sampah organik dan lebih dari 40% merupakan sampah anorganik yang tak dapat diurai. Dengan memberikan manfaat ini setidak-tidaknya warga Jakarta bisa mengolah sampah pada sumbernya. Kita nggak lagi harus buang sampah semuanya ke gerobak. Kita nggak mesti harus buang sampah semuanya ke truk sampah, padahal ada nilai-nilai ekonomis yang bisa kita dapat kalau kita belajar mengolah sampah pada lingkungan kita masing-masing. Partisipasi masyarakat yang proaktif mengolah sampah dari lingkup rumah tangga juga menjadi cara terbaik untuk menangani sampah. Dan ini harus dimulai dari tangan pertama, dimulai dari sumbernya, yaitu rumah tangga. Nah, caranya bagaimana? Kita harus merubah mindset masyarakat terhadap sampah dan lingkungan itu masih sangat rendah. Orang kota bilang, ngapain sih sibuk-sibuk ngurusin sampah? Wong saya nonton TV, ngurusin anak cucu aja sudah enak. Sampah kan sudah ada yang ngurusin sendiri. Mindset ini yang harus kita rubah. Wode Rizky, JVR Al-Madinah, The ITV. Pemirsa, jam beranjak terlebih dahulu, sesaat lagi kami akan berbincang tentang kesejahteraan hewan. Tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Halo Indonesia, dan dalam segmen bincang Halo Indonesia kali ini kita akan membahas tentang ini ada sebuah komunitas yang kemudian fokusnya adalah untuk mensejahterakan hewan-hewan. Ya, seperti kita tahu bahwasanya saat ini kalau kita berbicara tentang kasih sayang itu tidak hanya kepada sesama manusia saja, tapi juga sesama makhluk hidup yang lain. Salah satunya adalah hewan yang patut kita juga sayangi, karena seringkali kita melihat bagaimana kemudian hewan ini dijadikan kemudian objek kekerasan, terus kemudian dijadikan makanan yang sebenarnya tidak layak untuk dilakukan kepada hewan-hewan yang notabene lucu-lucu ini ya. Dan ini Jakarta Animal Aid Network ini sudah berdiri 9 tahun dan mereka sudah ikut membantu, bahkan waktu dulu masih ingat gak pemerintah Jokowi melarang adanya topeng monyet. Nah, karena itu penyiksaan bentuk. Nah, ini Jakarta Animal Aid Network ya salah satu yang mendukung kegiatan ini dan juga banyak sekali membantu anjing-anjing yang terlantar di jalanan. Nah, kita mau lihat selama 9 tahun ini apa yang sudah mereka dapat ya. Betul sekali. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Halo Indonesia Karin Franken selaku pendiri Jakarta Animal Aid Network. Namun sebelum kita berbincang dengan narasumber kita hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut. Satwa liar maupun satwa domestik tidak boleh dikurung. Itulah prinsip yang dipegang oleh Jakarta Animal Aid Network atau JAAN, sebuah organisasi nirlaba yang bergerak pada bidang kesejahteraan hewan. Menghentikan perdagangan hewan ilegal di Indonesia juga menjadi kampanye JAAN. 9 tahun sudah JAAN berdiri dan terus berusaha meningkatkan kesejahteraan hewan-hewan domestik. Di tempat ini, hewan-hewan yang dijaga dan dipelihara merupakan hewan yang ditemukan di jalan atau yang dipelihara namun kurang mendapatkan perawatan yang baik. Untuk menyelamatkan hewan-hewan tersebut, relawan JAAN melakukan pendekatan dengan para pemilik. JAAN juga memiliki program adopsi hewan. Proses pengadopsian yang dilakukan oleh masyarakat tidak mudah. Para pengadopsi diseleksi dengan cukup ketat. Ketatnya proses adopsi yang dilakukan oleh pihak JAAN karena lembaga ini menginginkan kehidupan yang lebih layak bagi hewan-hewan yang telah mereka selamatkan. Ya, mereka juga butuh kasih sayang ya. Iya. Yang kemudian harus kita lucu-lucu perlakukan dengan sebaik-baiknya, karena bagaimanapun mereka juga saudara kita. Iya, tapi yang menarik nih, Matt, bahwa anjing yang ditemukan di jalanan atau dibuang oleh pemiliknya, ketika dipelihara lagi dan dibantu oleh Jakarta Animal Aid Network, itu mereka tuh lebih sehat dan akhirnya lebih lucu-lucu ternyata. Wah, ini is love and affection. Betul, iya. Kita langsung sapa narasumber kita hari ini, ada Karin. Halo Karin, apa kabar? Baik. Selamat datang di Halo Indonesia. Selamat pagi. Oke, kita lihat bagaimana kemudian teman-teman di Jakarta Animal Aid Network ini
sangat menyayangi sekali dengan binatang, either itu apakah dogs atau yang lainnya. Yang menjadi pertanyaan adalah goal terbesar dari Jakarta Animal Aid Network itu apa sebenarnya? Ya sebenarnya sangat simpel ya, untuk meningkatkan kesejahteraan hewan. Bukan hanya anjing, bukan hanya kucing, tapi semua hewan yang ada. Jadi goal terbesar adalah yaitu sama ya, kita banyak edukasi selain tentunya rescue, rehabilitasi, kasih perawatan medis, tapi ya edukasi adalah prioritas yang sangat tinggi. Sampai sejauh ini kita tahu kan bahwa masih terus melakukan rehabilitasi dan masih juga mendapatkan aduan dari masyarakat ketika ada temuan anjing yang disiksa atau peliharaan yang dibuang. Nah, itu sudah seberapa banyak aduannya? Aduannya itu bisa setiap hari ada. Setiap hari ada. Tapi kita kan juga kemampuan kita juga terbatas ya. Jadi biasanya kita seleksi, seleksinya bukan yang sebenarnya kita mau rescue semua, tapi ya itu kemampuan kita terbatas. Jadi kita akan pilih yang paling perlu di rescue. Dan itu sangat sulit karena sebenarnya semuanya perlu direscue. Jadi di antara yang jelek laporan-laporan ya kami akan pilih yang paling jelek gitu. Seperti situasinya. apa sih yang paling jelek situasinya? Biasanya tuh udah emergency. Jadi kalau misalnya kita tidak rescue dia akan mungkin meninggal atau apa namanya yang hewan-hewan yang sangat amat tersiksa. Sebenarnya setiap laporan tuh ya mereka tersiksa, kalau enggak kan tidak akan dilaporkan. Tapi begitu hewan yang sudah masuk jalan, kita kan mau kasih yang terbaik. Kita mau kasih makanan terbaik, rehabilitasi, perawatan medis. Kalau misalnya kita rescue terus gitu, ya nanti uang kita tidak cukup, fasilitas kita tidak cukup. Jadi ya kita tidak bisa kasih yang terbaik. Dan kita punya tanggung jawab terhadap hewan-hewan yang kita rescue. Oke, kalau kita berbicara tentang rescue, kemudian rehabilitasi, berarti ada satu kondisi di mana mereka harus mendapatkan perawatan atau kemudian katakanlah pengobatan. Apakah yang memang kondisinya buruk atau apa ketika pertama kali ditemukan oleh teman-teman dari JAN? Rata-rata tuh sangat buruk, gitu. Jadi biasanya yang udah standar ya kulit, ya kurus kering, terus trauma gitu, itu sudah standar. Biasanya seperti itu. Ya mau satwa liar, satwa domestik biasanya memang keadaannya sangat jelek dan kasihan. Keadaan buruk itu apakah memang karena cukup lama terlantar di jalanan atau disiksa atau apa sebagian besar case-nya? Kadang-kadang memang dari jalan, tapi ya apa ya, kadang-kadang di tangan pemiliknya pun seperti itu. Jadi apa namanya, misalnya ya mereka ditaruh di kandang sama pemiliknya atau diikat. Terus benar-benar diterlantarkan sampai kurus kering, sampai kita pikir gini, wah mungkin di jalan dia nggak akan separah ini karena begitu bisa dia cari makan sendiri. Bisa cari makan sendiri, atau mungkin ada orang baik yang kasihan yang kasih makan. Apa namanya, nasib anjing atau kucing atau satwa apapun yang dipelihara itu kan nasibnya kan 100% di tangan pemiliknya gitu. Dan ya kita sudah lihat begitu banyak kasus-kasus yang aduh benar-benar sampai kita bingung kok tega gitu. Dan ownernya seperti ya saya sibuk, saya nggak ada waktu gitu. Malu pun juga enggak gitu. Jadi itu sangat mengkhawatirkan kita gitu, bahwa rasa empati, rasa menghargai makhluk hidup lain atau rasa tanggung jawab itu kok tidak ada sama sekali gitu. Iya, tapi Karin, kita tahu bahwa sebagian kasus itu mungkin karena pemiliknya mengabaikan anjing peliharaan mereka, baik itu kucing maupun anjing. Nah, sebenarnya untuk yang dilakukan oleh JAN gitu, apakah sudah melihat bahwa hukum di Indonesia untuk peliharaan hewan itu, apakah sudah baik atau mungkin ada upaya yang dilakukan oleh JAN? Masih sangat lemah. Mungkin ada ya seperti Undang-Undang 302 ya, itu mengenai kesejahteraan hewan, tapi masih sangat lemah. Jadi yang kita bisa lakukan adalah edukasi. Jadi kalau ketika kita datang untuk rescue, kita harus benar-benar menahan diri. Kita jangan misalnya gimana sih gitu, jangan marah-marah gitu. Karena kalau kita sudah marah, dia akan menutup diri dan kita tidak bisa edukasi. Jadi kita harus sabar, kita harus coba untuk mengedukasi pemiliknya supaya tidak terulang lagi. Itu kan sama satwa domestik. Kalau satwa liar, kalau JAN punya prinsip satwa liar tidak pantas menjadi
peliharaan ya, itu dengan alasan apapun pokoknya enggak gitu. Jadi itu harus harus di alam bebas. Baik, Karin, nanti kita mau tanya tentang yang kasus topeng monyet tadi. Apakah hasilnya sudah ada yang positif nih ya? Nanti kita lihat ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Baik, Anda masih bersama kami di Sama Bincang Halo Indonesia. Kalau kita sudah merawat atau memelihara seekor binatang untuk sebagai hewan peliharaan, harusnya ada beberapa hal yang kita perhatikan. Sense of loving, sense of caring, dan sense of belonging. Jadi merasa bahwa itu milik kita, itu jadi bagian dari kita dan harus kita rawat baik-baik. Jangan jadikan itu sebagai objek, tapi subjek untuk ya saling bersahabat, saling bersaudara seperti itu ya. Tidak kemudian menyakiti dan akhirnya terlantar. Dan kemudian sangat menyiksa sekali ya. Kita kembali lagi ke Karin. Karin, ini kalau kita lihat tadi sebelum break Vince mengatakan ada program yang dulu pernah bergabung bersama pemerintah adalah penghapusan topeng monyet. Bagaimana kemudian progresnya hingga saat ini? Kita senang sekali ya waktu itu akhirnya dilarang di Jakarta ya, dan itu buat kita tuh benar-benar breakthrough banget gitu, karena itu sebenarnya bukan hanya untuk topeng monyet, tapi mungkin untuk satwa secara umumnya. Ini tuh bahwa mereka juga punya hak, kita juga harus peduli dengan mereka, dan bukan hanya, dan juga mereka kita semua disadarkan bahwa satwa liar itu bahaya juga, karena mereka kan punya banyak penyakit yang bisa ditularkan ke manusia atau kebalikannya. Seperti gitu. hepatitis paling sering ya? TB. Jadi itu bagus. Jadi orang tuh akan bagi yang tidak mengerti akan kenapa ya tidak boleh ada apa sekarang dilarang. Jadi edukasi gitu. Dan thank God ini program cukup sukses, walaupun sekarang mulai lagi pada datang gitu satu. Tapi kalau misalnya lihat topeng monyet ya bisa dilaporkan ke Jan. Tapi katanya nanti ada program besar ya. Tapi nanti tadi yang berkaitan juga dengan monyet. Tapi nanti kita masih bahas karena ada tayang dalam berikut ini. Iya, oke. Keberadaan komunitas Jaan tidak terlepas dari peran dan kepedulian Karin Franken. Ia telah melakukan berbagai kegiatan untuk memberikan kepedulian dan kecintaannya terhadap hewan-hewan selama 20 tahun. Bersama teman-temannya, mereka memutuskan untuk mendirikan Jaan yang kini telah berjalan selama 9 tahun. Karin menyelamatkan hewan-hewan yang kurang mendapat perhatian dan tanggung jawab dari sang pemilik hewan sebelumnya. Setelah diselamatkan, Karin berusaha untuk meningkatkan kualitas hidup hewan-hewan tersebut dengan memberikan perawatan dan juga makanan yang berkualitas. Hewan-hewan yang telah diselamatkan relawan Jaan pun ditampung di sebuah tempat penampungan yang digagas Jaan. Di sini hewan-hewan dibiarkan bebas berkeliaran di halaman maupun di dalam rumah dan tidak dikandangkan layaknya hewan peliharaan pada umumnya. Hal ini bertujuan agar hewan-hewan tersebut merasa bebas dan tidak terkekang. Setelah diselamatkan, kondisi hewan-hewan ini pun menjadi lebih baik, berbeda pada saat mereka belum diselamatkan. Nah, ini kalau kita lewat hewan-hewan lucu seperti ini kayaknya sangat sedih sekali kalau mereka sampai disiksa ya, padahal mereka harusnya disayangi. Kita kembali lagi ke Karin. Karin, ini kalau kita lihat ternyata program penghapusan topeng monyet tidak hanya berlaku di Jakarta, atau ada kemudian tempat-tempat atau daerah lain yang juga mengikuti hal yang sama? Ya, sekarang tim wildlife sedang mulai sibuk di Jawa Barat ya. Jadi base camp untuk program ini dari Jakarta kita pindah ke Bandung. Tapi ya kita akan terus berkampanye supaya bukan kan tadinya kan Jakarta bebas topeng monyet. Kita akan terus berkampanye untuk Indonesia bebas topeng monyet. Kalau kita berbicara secara in general, tidak hanya topeng monyet, tendensi ke situ saja, tapi ke seluruh jenis dari hewan ini sendiri, sosialisasi ke masyarakatnya seperti apa untuk kemudian tidak melakukan hal-hal yang anarkis atau kekerasan terhadap hewan? Ya, kalau menurut kami di Jaan, makanya itu edukasi sangat penting. Jadi banyak waktu kita kasih untuk edukasi ke sekolah-sekolah. Ya, ini juga semacam edukasi ya.
atau melalui social media. Jadi itu sangat penting karena tanpa edukasi tidak akan ada perubahan. Jadi kita sampai kapanpun kita akan hanya rescue, rehabilitasi, dan masalah akan semakin besar ya. Jadi makanya edukasi itu begitu penting. Baik Mbak Karin, nanti kita mau tanya lagi, 9 tahun sudah mendapatkan apa dan sudah seperti apa kesadaran masyarakat untuk tidak menyiksa hewan. Nanti kita bahas ya. Baca jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Antusias untuk Baik, Anda masih bersama kami di segmen Bincang Halo Indonesia. Kita kembali lagi ke Karin. Karin, kalau kita lihat tadi di segmen sebelumnya kita berbicara tentang sosialisasi atau edukasi. Nah, bagaimana kemudian dampaknya ke masyarakat? Apakah tingkat kesadaran dan kepedulian masyarakat saat ini sudah tinggi? Kalau menurut saya tuh ada dua sisi ya. Di sisi ini ya, kalau saya lihat feedbacknya selama 9 tahun, yang feedback yang kami terima, sebenarnya awareness-nya udah sangat meningkat ya. Begitu banyak orang yang peduli, ikut juga edukasi gitu. Jadi itu sangat bagus. Tapi di sisi yang lain, dengan ada social media segala macam, ada juga banyak orang yang mungkin bukan mengikuti animal welfare, tapi mereka mungkin mengikuti celebrity ya. Animal trend. Ya, trend ya. Jadi mereka tuh lihat, wah sekarang yang lagi in pelihara bulldog atau chihuahua atau ada film yang ada golden atau ras yang lain. Nah, kita lihat di situ banyak orang yang beli, tapi mereka tidak memikirkan dulu apa sih tanggung jawab dan kebutuhan hewan gitu. Jadi mereka beli, mereka mungkin taruh aja begitu saja tanpa pikir bahwa ada biayanya, terus ada makannya juga beda. Iya, perawatannya juga beda. Iya, ada perawatannya, dan misalnya ada juga yang breed related ya. Misalnya kalau kita beli husky atau beli pitbull, itu kan beda ya dengan kita beli anjing yang lain. Nah, mereka tidak sadar, mereka tidak research dulu kebutuhan anjing dengan energy level tinggi itu apa aja sih gitu. Nah, terus akhirnya kan jadi merepotkan, terus dibuang gitu. Masih mending kalau dia cari rumah yang baik ya, walaupun di Jan kita selalu bilang kalau memiliki hewan itu lifetime commitment ya. Tapi mereka tuh seringkali they find the easy way, jadi udah dibuang aja gitu. Baik, Karin, untuk lebih membuat masyarakat lebih teredukasi nih melalui program ini, sebenarnya apa yang perlu disadari oleh masyarakat sebelum mereka mengadopsi ataupun mereka memelihara hewan? Iya, sebenarnya kita tuh dapat banyak laporan, tapi kita juga dapat banyak request untuk adopsi. Nah, adopsi itu kesempatan buat kita juga untuk mengedukasi, karena mereka, misalnya contoh ya, kita rescue husky, terus dia udah sembuh, kita mempromosikan, wah itu bisa ratusan email, wah husky gitu, for free gitu. Nah, itu kesempatan buat kita untuk edukasi. Jadi kita kirim mereka formulir adopsi, banyak pertanyaan, ada interview segala macam, dan di situ kita bisa masuk untuk edukasi. Kalau misalnya mau pelihara, yang dari baby gitu? Dari baby ataupun sudah dewasa, yang pertama kita harus pikirkan dulu, apakah kita punya waktu nggak sih? Karena anjing itu kan bukan robot, bukan benda mati ya, dia perlu dilatih. Jadi jangan komplain misalnya kalau misalnya dia gonggong, pup sembarangan ya, atau punya perilaku yang kurang baik, dia perlu dilatih gitu. Tidak ada anjing yang udah begini, udah siap dan dia sudah mengerti semua. Itu tidak ada ya. Jadi sadar bahwa kita harus melatih. Lalu kesehatannya bagaimana? Yang perlu diperhatikan, mereka kan juga harus dicek juga kesehatannya. Iya, harus dicek. Siap enggak? Karena biaya untuk perawatan medis mahal loh gitu. Makanan yang bernutrisi yang baik mahal loh gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus dipikirkan dulu gitu. Kita punya waktu enggak? Kita punya lingkungan mensupport atau tidak? Kita rela enggak untuk mengeluarkan uang? Kita mau enggak bikin dia sebagian dari keluarga kita? Ya.
Jadi banyak hal yang harus dipertimbangkan dulu sebelum pelihara. Baik, semoga pemirsa yang mau memelihara juga berpikir lagi ya. Iya. Baik, dan saya juga lebih setuju bagaimana kita tidak membeli di tempat ini ya, pet shop ya. Kita lebih baik memang adopsi ya. Oke, betul. baik. Pemirsa bagi yang ingin adopsi bisa langsung ke Jan ya, nanti untuk menghubungi Jan. Baik, terima kasih Mbak Karin. Semoga pemirsa yang lain juga bisa menerima edukasi hari ini dengan baik ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kami masih memiliki beragam informasi lain, tetap bersama kami di Halo Indonesia. Ya, pemirsa, melalui sebuah buku petualangan di 5 benua yang bertajuk Buku Mewarnai, Anda dapat mewarnai impian Anda terlebih dahulu sebelum Anda merealisasikannya. Nah, seperti apa konsep buku hasil karya penulis negeri 5 menara ini? Berikut informasinya. Jika Anda ingin berkeliling dunia namun belum memiliki biaya yang cukup untuk merealisasikannya, Anda tidak perlu khawatir. Mungkin Anda dapat mencari tahu atau mengenal lebih dulu mengenai negara atau tempat wisata unik yang akan Anda tuju melalui buku berpetualang di 5 benua. Sekilas buku ini sama seperti buku mewarnai pada umumnya. Namun, buku hasil karya Ahmad Fuadi dan sang istri Danya Dewanti ini bukan sekedar buku mewarnai, melainkan buku yang juga dilengkapi dengan kumpulan catatan perjalanannya bersama sang istri dan anaknya. Tidak hanya itu, sejumlah dokumentasi dalam bentuk foto-foto perjalanan pilihan yang dijalaninya di 5 benua juga ada di dalamnya. Berbeda dari novel trilogi Negeri 5 Menara terdahulu yang sempat diangkat ke layar lebar, buku yang terdiri dari 92 halaman dan telah diterbitkan pada bulan Maret tahun lalu, telah berhasil menarik minat para pembacanya. Hal ini terbukti dari jumlah buku yang laris di pasaran yang mencapai angka 5.000 eksemplar. Buku ini bermula dari kebiasaan kita traveling ya. Kita biasa berdua itu backpacking ke berbagai penjuru dunia. Jadi sudah 43 negara dan kita ingin berbagi cerita ini ke para pembaca. Cuma nggak pernah jadi-jadi. Selalu ada alasan nggak jadi-jadi. Nah, suatu hari istri saya, Yai, pulang dari kantor bawa buku mewarnai. Terus dia sibuk mewarnai ke anak TK. Saya bilang, ini apaan sih kok mewarnai kegiatan kayak masih anak-anak kecil? Dia bilang sekarang buku mewarnai itu buat orang dewasa loh. Karena bagi orang dewasa yang udah sibuk, mewarnai itu bikin dia relax. Lalu kita berpikir, kenapa nggak kita kombinasikan aja ide mau bikin buku traveling dengan buku mewarnai. Nah, kebetulan saya itu suka motret. Kalau traveling itu foto saya banyak banget. Nah, foto itu yang kita jadikan gambar yang diwarnain. Lalu kita bercerita untuk setiap foto dan gambar itu bagaimana pengalaman kita di perjalanan kita itu. Untuk melengkapi visualisasi gambar dalam buku terbarunya ini, Ahmad Fuadi harus berkeliling ke 43 negara yang ada di 5 benua dengan total lama perjalanan mencapai 15 bulan. Kita ingin menyemangati orang yang mewarnai ini bahwa Anda tidak hanya mewarnai gambar, tapi Anda bertualang dan kalau bisa sampai ke tempat yang diwarnai itu. Jadi ada sebuah inspirasi yang kita coba sebarkan bahwa bertualanglah kemana saja dan berjalan ke berbagai penjuru dunia itu tidak harus mahal juga. Melalui konsep buku mewarnai, Ahmad Fuadi berharap agar para pembacanya dapat menggambarkan warna di tiap tempat wisata yang akan dituju, sebelum akhirnya perjalanan mereka memberikan warna tersendiri saat terrealisasi kelak. Tim Liputan DAI TV. Sempat menjalani profesi sebagai wartawan, Ahmad Fuadi justru beralih profesi menjadi seorang penulis dan menghasilkan sejumlah novel trilogi dan buku lainnya. Seperti apa sosok Ahmad Fuadi? Berikut tantangannya. Siapa yang tak kenal dengan sosok Ahmad Fuadi? Mantan wartawan kelahiran Bayur Meninjau, Sumatera Barat ini dikenal sebagai penulis novel handal di Indonesia. Sejumlah karya novelnya pun telah berhasil ditulisnya, mulai dari novel trilogi berjudul Negeri 5 Menara, Ranah 3 Warna, Rantau 1 Muara, hingga buku barunya yang berjudul Bertualang ke 5 Benua. Sosok Ahmad Fuadi semakin mencuat ke permukaan berkat karya novel Negeri 5 Menara yang pernah diangkat ke layar lebar dan menjadi salah satu film terlaris pada tahun 2012 lalu. Sebagai seorang penulis, dirinya mengaku bahwa seluruh cerita inspiratif yang terdapat di dalam setiap novelnya dibuat untuk memacu semangat anak bangsa agar tidak takut untuk bermimpi dan tetap tekun menuntut ilmu. Itu adalah sebuah cara untuk berbagi kebaikan dengan modal yang minim sekali.
Kalau kita punya banyak harta mungkin bisa bagi-bagi, beramal, bersedekah. Tapi kalau tidak punya harta banyak, bagaimana kita berbagi semangat, berbagi ide? Menulislah. Karena modalnya hanya 3 aja. Pertama, sebatang pulpen, lalu sehelai kertas, dan sebongkah hati. Meski sosoknya kini sudah terbilang sukses, namun pria yang sempat menetap dan menimba ilmu di Singapura, Kanada, Inggris, Amerika dan Italia ini juga memiliki jiwa sosial yang tinggi. Terbukti ketika hingga saat ini, Ahmad Fuadi masih aktif mengelola sejumlah PAUD gratis yang diperuntukkan bagi anak-anak usia dini yang kurang mampu dengan menggunakan biaya yang diperolehnya melalui hasil royalti penjualan novelnya. Tim Liputan, DAI TV. Ya pemirsa, bila Anda ingin melepas lelah dan rileks sejenak di Jakarta Selatan, Anda bisa berkunjung ke Taman Langsat yang ada di kawasan Barito. Di sini Anda bisa menikmati pemandangan hijau dan berada di tengah pepohonan yang teduh. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan merupakan salah satu kawasan tersibuk yang juga identik dengan kawasan lalu lintas padat. Tetapi di tengah pusat perkantoran, pusat perbelanjaan dan permukiman, masih ada ruang terbuka hijau yang menjadi daya tarik masyarakatnya. Seperti Taman Langsat yang terletak di belakang Pasar Burung Barito, yang juga dikenal dengan sebutan Taman Barito. Terletak di Jalan Gandaria Tengah di atas tanah 3,5 hektar, taman ini berhiaskan pepohonan hijau dan rindang, serta berbagai sarana dan prasarana lengkap untuk menunjang masyarakat yang hobi berolahraga. Jalan memanjang yang dibangun sekeliling taman juga cocok untuk masyarakat yang ingin berjalan, jogging, atau bersepeda. Ada pula lokasi bermain untuk anak-anak. Sering saya seminggu 4 kali. Setiap pagi sebelum berangkat kantor sih, saya sempetin mampir ke sini buat olahraga paling 1 jam. Kalau sekarang sih saya lihat semakin membaik ya, soalnya sekarang itu lebih bersih dan saya lihat juga fasilitas kayak lapangan bulu tangkisnya, netnya itu disediakan, sama ada beberapa alat kan di situ bisa kita gunakan juga. Ini aja tempatnya enak, luas juga, terus fasilitasnya lengkap. Dalam satu hari, taman biasanya ramai dikunjungi puluhan warga. Namun pada akhir pekan jumlahnya mencapai ratusan. Menurut pengelola, taman dibuka selama 12 jam, mulai dari pukul 6 pagi dan ditutup pada pukul 6 sore. Pada akhir pekan atau hari libur nasional, Taman Langsat menjadi lebih ramai dikunjungi daripada hari-hari biasanya. Tim Liputan, DAI TV. Taman bukan hanya berfungsi sebagai paru-paru kota, tapi juga banyak yang dimanfaatkan sebagai tempat berolahraga. Taman Langsat di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan misalnya, banyak pengunjung yang datang memanfaatkan fasilitas outdoor, gym, dan lapangan bulu tangkis. Hidup sehat telah menjadi bagian di masyarakat perkotaan. Keterbatasan ruang terbuka hijau di permukiman mendorong warga untuk memanfaatkan ruang taman-taman hijau yang dibangun oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan fasilitas olahraga yang lengkap. Seperti kesibukan warga yang ada di Jakarta Selatan ini. Mereka meningkatkan kualitas hidupnya dengan olahraga di jogging track milik Taman Langsat. Jogging track ditempuh oleh warga sepanjang 750 meter, melintasi rerumputan hijau dan pepohonan yang teduh. Ada pula alat olahraga untuk mendukung kekuatan dan kelenturan otot tubuh yang ada di lokasi outdoor gym terdiri dari cardio, upper body workout, lower body workout, dan core muscle exercise. Selain itu, para pecinta olahraga bulu tangkis juga bisa memanfaatkan lapangan bulu tangkis milik taman dan melakukan adu tanding bersama pengunjung lainnya. Kalau perkembangannya saya rasa lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu kan. Karena apa? Taman Langsat ini kan orang untuk jogging tracknya udah baik dan ada fasilitas olahraganya. Terus untuk tempat parkir juga lumayan luas dan Taman Langsat ini memang kita pelihara apa pertama kebersihannya dan kedua keamanan. Jadi mungkin karena itulah jadi para masyarakat mau berkunjung ke sini. Dilengkapi dengan alat olahraga, Taman Langsat juga menyediakan area untuk bermain anak, seperti jungkat-jungkit dan ayunan yang lokasinya tak jauh dari sarana olahraga. Nah, bagaimana? Apakah Anda hobi berolahraga juga? Tidak ada salahnya jika Anda berkunjung ke Taman Langsat untuk merasakan suasana olahraga baru sekaligus bercengkrama dengan masyarakat Jakarta Selatan. Tim Liputan, DAI TV.
Ya pemirsa, ketika Anda berkunjung ke kota Denpasar, Bali, tidak ada salahnya mengunjungi wisata edukasi satu ini. Ya, Taman Baca Kesiman menjadi salah satu tempat baru bagi Anda yang memiliki hobi membaca dengan suasana alam yang mendukung. Di tempat ini Anda akan disuguhi pemandangan tanaman hijau, pohon rindang, serta kebun organik yang ditumbuhi oleh berbagai jenis sayuran dan buah-buahan. Seperti apa keunikannya? Berikut liputannya. Menikmati wisata di Bali tak hanya dalam bentuk wisata alam maupun budaya. Namun sesekali kita dapat mencoba wisata edukasi yang satu ini. Ya, Taman Baca Kesiman yang terletak di Denpasar, Bali ini menawarkan konsep perpustakaan yang berpadu dengan konsep alam yang ramah lingkungan. Taman Baca Kesiman adalah hasil kreativitas sekaligus bentuk kepedulian sang pendiri, Agung Alit, terhadap rendahnya minat baca yang ada di masyarakat. Sepanjang jalan menuju Taman Baca ini, pengunjung disuguhi pemandangan tanaman hijau, pohon rindang, serta kebun organik yang ditumbuhi oleh berbagai jenis sayuran dan buah. Tak hanya itu, bangunan klasik yang berasal dari susunan bilah-bilah kayu berwarna coklat muda yang diberi hiasan berupa patung, gambar, dan lukisan membuat setiap pengunjung merasakan ketenangan dan kenyamanan saat membaca. Iya, saya tertarik ke sini karena tempatnya unik, terus itu beda daripada yang lain, terus nyaman, sejuk, adem di tengah kota, jadinya sangat interest sekali ke sini. Koleksi bukunya lumayan lengkap dari kiri sampai kanan, variasinya banyak sih. Selain berfungsi sebagai taman baca, tempat ini juga sering dijadikan sebagai tempat berkumpulnya anak muda, komunitas juga organisasi. Taman Baca ini juga menyediakan berbagai macam makanan dan minuman, serta jaringan internet gratis. Taman Baca ini memiliki ribuan koleksi buku dari berbagai macam jenis, seperti novel, puisi, majalah, buku-buku bacaan mengenai sejarah, sastra, musik, budaya, pertanian, dan politik. Kalau dari kita itu sebenarnya ada dua. Yang pertama fiksi, kemudian yang kedua non-fiksi. Yang fiksi itu mulai dari sastra dunia, baik Inggris maupun yang terjemahan. Kalau di sastra Indonesianya pun mulai dari karya-karyanya Pram, kita ada lumayan lengkap, sampai juga karya-karya yang agak-agak baru seperti itu. Nah, kalau yang non fiksinya memang titik beratnya ada di dua, yaitu di social science, ilmu sosial, dan humaniora. Bagi Anda yang memiliki hobi membaca dengan suasana baru, Anda bisa langsung datang ke Jalan Sedap Malam, Kesiman, Bali, mulai pukul 9 pagi hingga 6 sore. Tim Liputan, DAI TV. Ya, pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini, esok hari kami akan kembali tentunya dengan beragam informasi menarik lainnya. Ya, jangan lupa follow Twitter dan Instagram kami di @haloindo.itv. Akhir kata, saya Vincul Mintang. Dan saya Raden Madlias, mewakili seluruh kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas.